Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tata ruang wilayah kota Samarinda. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam era modern saat ini, kesenjangan sosial merupakan permasalahan utama perkotaan karena telah mengganggu stabilitas, keamanan, dan kenyamanan penghuni kota. Konflik antar kelompok masyarakat telah menimbulkan keresahan dan mengganggu perekonomian perkotaan. Selain itu, kualitas lingkungan hidup yang belum memadai, keterbatasan ruang untuk interaksi sosial penduduk, keterbatasan sarana sosial dan budaya, kesehatan perkotaan, masalah bencana banjir, dan tidak ada jaminan untuk memperoleh kehidupan yang layak. Perkembangan laju kota-kota di Indonesia yang semakin hari semakin tidak bisa terkendalikan akibat perkembangan teknologi. Saat ini semakin telah membuat permasalahan di kota-kota besar. Berbagai kegiatan produksi, industri, dan jasa berbagai macam lainnya telah membuat permasalahan di kota besar. Kota dalam pengertian secara umum adalah suatu daerah terbangun yang didominasi jenis penggunaan tanah non pertanian dengan jumlah penduduk dan intensitas penggunaan ruang yang cukup tinggi. 2. Permasalahan umum yang tinggi dihadapi kota-kota besar ialah peningkatan jumlah penduduk. Semakin meningkatnya perumahan kumuh. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan prioritas perkotaan studi di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. B. Rumusan masalah. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan. Penelitian sebagai berikut: bagaimana implementasi kebijakan rencana pengembangan kawasan di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda? Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengembangan kawasan di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda? C. Tujuan penelitian. Tujuan merupakan arah suatu rangkaian penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan pelaksanaan dari pengembangan kawasan di Kecamatan Samarinda Seberang Samarinda sebagai spesifikasi dari kebijakan RT RW Kota Samarinda untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan pengembang kawasan di Kecamatan Samarinda Seberang. D. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Bagi penulis untuk memperoleh pengetahuan mengenai pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 2. Membagi masyarakat agar dapat memberitahu manfaat kepada masyarakat Kota Samarinda dan khususnya di Kecamatan Samarinda Seberang mengenai rencana, pelaksanaan, dan faktor penghambat implementasi kebijakan perencanaan pengembangan kawasan perkotaan di Kecamatan Samarinda Seberang bagi pembaca sebagai bahan rujukan atau bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan prioritas perkotaan studi di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Konsep yang akan diuraikan antara lain: 1. Implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan baik individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. 2. Pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang dimaksud pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, penyelenggaraan pemerintah daerah secara ini mengikuti prinsip-prinsip desentralisasi, termasuk di dalam tugas pembantuan dan prinsip dekonsentrasi dan prinsip desentralisasi, mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, sedangkan beberapa daerah diatur melalui prinsip dekonsentrasi dalam bentuk pemerintahan. 3. Pengembangan wilayah. Pengertian pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan nasional, meningkatkan kerahasiaan antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penata ruangan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI. Definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan dalam sifat hal yang didefinisikan, dapat diamati secara tidak langsung. Definisi operasional akan mewujudkan alat pengambil data yang cocok untuk digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis deskriptif kualitatif, yaitu adalah data yang akan dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan kode kualitatif. Selain itu, semua akan dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. 2. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan pertimbangan untuk memudahkan mendapat informasi, data, dan subjek penelitian dilakukan. 3. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian karena sebagai subjek yang mampu memberikan informasi yang seluas-luasnya, maka dalam penelitian ini penelitian sangat berhati-hati dalam menentukan informasi agar didapatkan informasi yang valid dan lengkap. Sumber data. Data primer. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau individu, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya, merupakan alat primer. Mengatakan data primer. Data primer bersumber dari beberapa perwakilan dari badan-badan dan dinas terkait yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, serta dari LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM Pokja 30, Kelompok Kerja 30, dan karena dapat dipertanggungjawabkan sebagai narasumber untuk mendapat data yang akurat. B. Data sekunder. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari literatur dan dokumen-dokumen, laporan-laporan, serta keputusan yang berhubungan dengan yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 dan telah direvisi menjadi Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Samarinda, dan produk dari Perda tersebut adalah Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW 2005-2014 tentang Rencana Pengembangan Kawasan. Teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang menjadi objek penelitian, maka diperlukanlah data yang sesuai permasalahan yang akan diteliti, karena kualitas data ditentukan oleh alat pengumpulan data-data yang dipakai dalam riset. Haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah. Pengumpulan data bertujuan
untuk memperoleh data yang ada di lapangan sesuai dengan fakta yang di lapangan agar dapat bisa memecah permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Oleh karena itu, metode pengumpulan data digunakan untuk penelitian ini adalah satu, observasi. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mendatangi langsung ke tempat penelitian dengan melihat kegiatan yang muncul di tempat penelitian dengan prosedur dan standar sehingga diperoleh data yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengembangan kawasan. Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. 2. Wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu penelitian yang mengajukan dan memberikan pertanyaan dan sumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih tertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan. 3. Dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode untuk mengumpulkan data-data yang digunakan untuk menelusuri data-data yang mendukung meneliti ini. Dikatakan juga bahwa dokumentasi juga disebut dapat digunakan sebagai sumber data sekunder atau pendukung. Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dokumen-dokumen resmi dalam menjajaki sumber tertulis sehingga memperkaya data. Di samping itu dapat membantu penelitian dalam penganalisaan. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data-data untuk menjawab perumusan dari penelitian ini tentang implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan prioritas di perkotaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.